Alhamdulillah man, it's been a long way. Gue udah 8 tahun ya di industri, dan baru pecahnya kayak setahun terakhir ini. Ya gue bersyukur aja. Kalau ngomongin references music ya gue selalu ngambil yang paling banyak referensi di New York sih, karena gue grew up kan sama TRL, sama MTV. Itu gue dulu mimpinya kayak, gue gimana caranya gue bisa masuk MTV itu. Gitu. Talk about the artwork now. Let's go. Itu gue gelantungan lama banget ya. Itu di mana kalau boleh tahu? Ini tuh di studio di Dep. And I just wanted to look like Tom Cruise, you know. Cantik tidak karuan. Alright, Opal Gangs hari ini barengan sama Adrian Khalif. What's up? What's up? Hi guys. Yo, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, baik sekali. Thank you for having me. It's my first time nih di Opal. Gokil. Be, thank you. Welcome to Opal, definitely. Congratulations for the new album. Baru beberapa hari lalu, ya kan, dirilis. Dan ternyata masuk ke top album debut global September. Wow, gue baru tadi pagi gue bangun-bangun tiba-tiba di WhatsApp sama ada A&R manager gue Iqbal. You know Iqbal, right? Dia bilang kayak, Yan, ini nih masuk top global album debut. Terus gue kayak, wow man, it's a surreal moment ya man. Gokil sih. Apa yang lo lagi ngapain berarti pada saat lo ngeliat itu? Baru bangun banget, baru bangun. Kan biasanya buka handphone dulu kan. Terus langsung kayak, dapat lihat WhatsApp, terus tiba-tiba, waduh, udah di post sama Spotify, Uni yang ad Spotify, so yeah man, surreal man. Gila sih, I think the first time kita ngobrol tuh pas rilis awal banget loh, zaman dulu banget. Kayak kantor gue masih di Bundaran HI gitu kan ya. Betul, ya. Depan kantor label juga, jadi kita barengan gitu di situ. And then it's like looking at the progression, kayaknya tuh keren banget gitu seorang Adrian Khalif man. Alhamdulillah man, it's been a long way. Gue udah 8 tahun ya di industri, dan baru pecahnya kayak setahun terakhir ini, and ya gue bersyukur man. Itu dia 8 tahun bener-bener sebagai musisi lo tuh berarti udah cukup banyak lah ya asam garamnya, naik turunnya. Banyak kan asamnya ya. Iya. But you know, of course, this year you had a big smash hit. It's amazing. Tapi sebelum kita masuk ke situ, maybe I want to track it back a little to you know all your influences. Let's go back maybe 10, 15 years gitu. Boleh nggak sih ngobrol tentang influence lo bermusik? Apalagi katanya lo tuh dulu menclok negara gitu. Pindah-pindah. Itu gimana tuh ceritanya? Gue kan pindah-pindah tuh karena bapak gue diplomat, jadi udah pindah-pindah dari Jenewa, terus ke Canberra, terus ke New York, terus ke London, terus ke Brussels. Wow. Jadi I've been through a lot of phases in my life. Terus kalau ngomongin references music ya gue selalu ngambil yang paling banyak referensi di New York sih, karena gue grew up kan sama TRL, sama MTV. Jadi tuh gue dulu mimpinya kayak, gue gimana caranya gue bisa masuk MTV itu, gitu. Belum masuk gue. Itu kalau nggak salah di Times Square ya, TRL tuh. Sempat ngeliat lo berarti itu. Sempat, tapi gue nggak pernah masuk ke TRL. Itu kan yang nunggu di luar itu. Dulu Carson Daly. Wow, that's a long time ago. Yes, a long time ago. And like I listen to a lot of like hip hop and R&B kan. Jadi my biggest idol tuh Chris Brown. Chris Brown tuh kayak favorit gue. Terus kalau rapnya gue Kanye West gitu sih, itu. How does hip hop influence you your music right now? Gue tuh belajar groove aja sih sama hip hop ya. Kayak gue kalau misalkan gue bikin lagu, mau itu ballad, mau itu yang upbeat, gue tuh selalu kayak harus groove-nya harus enak ada gitu. Flavornya dikit, ada flavor dikit ya, udah pasti sih. Oke. Gitu. Dan sampai sekarang pun do you still like pada saat lo bikin musik itu berarti masih ada gitu ya, masih ada rasa itu ya. Ngomongin beberapa track di album juga gue selalu pengen ngasih flavor yang little bit R&B, walaupun sekarang lebih arahnya ke pop kan. Gitu. Benar. Ya smash hit sialan ya, ada di mana-mana, everybody is doing it. Kalau boleh tahu, ada nggak sih yang berbeda sebelum dan setelah sialan? Duit makin banyak. Alhamdulillah. Kemarin sempat ada yang nanya juga kayak lo apa yang berubah, terus gue kayak dulu tuh
tisu gue tuh pakai tisu Indomaret sama Alfamaret. Oke. Terus tiba-tiba satu waktu gue lagi ke toilet gitu, terus tiba-tiba tisu di depan gue pas gue lagi pipis kan aneh kayak pipis kan berdiri. Nah terus gue tuh digantung-gantung gitu tisunya, terus gue kayak, tisu kita paseo sekarang. Udah yang paseo. Udah pakai paseo. Ya agak upper class dikit lah tisunya. Okay. Nah, yeah. So, but it was a huge hit, and right now you're following up. Lo nggak diam, lo nggak istirahat gitu ya. Harap-harap emas. Ya alhamdulillah men, ya gue emang ngambil momentum dari sialan ini. Udah naik, terus kayak Menawan juga picking up everything. So kemarin ngeluarin EP Mr. Menawan juga jalannya baik. Akhirnya I think it's the time to release an album. Dan itu gue bikinnya tuh udah 4 tahun ya, udah lama banget. Udah lama banget cari momentum, dan I think this is the right time. Oh, so these songs kayak nggak cuma dibikin sekarang gitu ya? Bukan. Ini kayak it's been a long time coming sih. Dan aduh itu asam garamnya bener deh, beneran deh Bray. Apa nih yang bisa lo ceritain dari proses pembuatan album kayak ini? ada satu lagu, gue ada satu track di Harap-Harap Emas judulnya Berani. Itu sebenarnya demo gue rilisnya. Demo yang di master karena pada waktu itu gue lagi I'm at rock bottom bro, like gue bingung banyak hal di hidup gue, kayak gue kan berusaha konsisten terus ngeluarin musik, cuman belum pick up nih, but I try always to become the person yang emang konsisten aja di musik gitu, and gue ngerasa light at the end of the tunnel jauh banget tuh, kayak gue udah jalan ngelewatin tunnel tapi masih jauh, tapi gue berusaha aja untuk kayak just try to make the best music that you can, dan di lagu Berani ini itu tuh gue nggak take vokal lagi. Biasanya kan abis bikin demo kan take vokal karena lagu itu tuh it's a motto, kayak apa ya? Kayak walaupun lo lagi di bawah, lo terus aja kejar apa yang lo mau. Dan gue nggak bisa emulate rasa sedih vokal gue di situ untuk yang baru gitu. Akhirnya demonya gue bikin master. Track pertama judulnya Berani. Wow. Dan itu Harap-Harap Emas nih ibaratnya. Kalau tadi lo bilang openingnya berani, harap-harap emas nih kan mimpi yang tinggi kayaknya nih. Banget, gue berharap semua kecemasan gue jadi emas gitu. Sebenarnya kan ini kan it's a spin-off of like harap-harap cemas, tapi jadi harap-harap emas. Gitu. Yeah. Wow. Hopefully the album turns gold. Amin ya Allah. What's the difference? Back in 2019 ada Embrace. Oh itu gak laku kan albumnya bro? Bukan saya ngomong, mohon maaf ini. What happened? Oh gila. Jadi kan gue ngeluarin beberapa single sebelumnya, itu jalan dengan baik. Tapi pas lagi album, it's like gue release a month before COVID hits. Jadi kayak pas lagi gue release, COVID-nya sebulan kemudian COVID ada gitu. Dan wah itu caur banget, hancur banget. Dan ya nggak laku jujur aja sih. And di album Embrace ini yang bikin gue shifting, jadi apa ya? I had to like shift my mindset. Jadi kayak gue harus emang bikin musik yang nggak cuman bagus aja, keren aja, tapi bisa connect sama people. And makanya ramuan untuk bikin Harap-Harap Emas ini kayak lama banget, 4 tahunan gitu sih. Iya. Koneksi itu memang mendekatkan kita sama mungkin pendengar atau penonton betul jatuhnya banget, ya. And setelah lo merasakan hal itu, apakah kayak feedbacknya dari teman-teman gimana tuh? Yeah, it's actually easier for me now, you know, cause like kalau gue manggung kan zaman dulu, if you're doing like I don't know like you do hip hop right, but kan itu segmented market apalagi di Indonesia gitu. Jadi dulu gue kan I rap and I sing. Terus kayak susah connect sama orang. I don't know. I that's how I feel. I don't know others ya. Cuman that's how I feel. Akhirnya sekarang tuh lebih mudah karena kayak lebih bisa connect aja sih dengan lirik-lirik yang berbahasa Indonesia. Terus lirik-lirik yang emang nada-nada yang hooky. That jump itu challenge gak buat lo? Oh challenge banget, makanya it took me 4 years. It's a challenge, took me 4 years. Tapi again di album ini gue banyak ngegodoknya tuh benar-benar sama orang-orang yang tepat gitu, sama Iqbal Siregar, Dennis Ligia, Faisal Fasha, sama Marco Steviano, and Yep. Man. Gila sih. So 12 songs on the album. 12 songs ya. Mungkin kalau kita lihat, mungkin yang that sticks out, yang mungkin kalau kita nge-search Adrian Khalif di YouTube ada Asumsi sama Bernadia. Itu ada kolaborasi. She's a legend bro. Like even at the age of 20 years old, dia nulisnya udah kayak uset.
wah that's top tier stuff man, top tier stuff, dan bisa kerja sama Bernadia. Kayak it's apa ya, benar-benar seru banget, banget, sessionnya seru, terus juga bikin musiknya juga seru, bikin lirik-liriknya godoknya juga seru, kayak it was a fun session, yang produce juga Randy Pandugo. Ya, jadi kayak seru banget. Seru kalau buat lo di studio tuh, lo kalau nulis tuh kalau sama artis lain tuh apakah lo tektokan atau lo nulis dulu dia nulis? Iya, kalau gue biasanya banyak di melodi gitu, kayak nyari di melodi, tapi cari dari melodi itu cari lirik-lirik Indonesia yang tepat itu kan yang paling nih. Tapi again asumsi itu banyakan it was meant to be di albumnya Bernadia sebenarnya ini deh. Demonya baru setengah dijadiin sama Bernadia di album yang albumnya dia, terus dia nggak pakai, akhirnya kita coba ayo kita kembangin ya gitu. Oke, so ini ada beberapa hal-hal yang kita baru tahu juga di balik layar. Salah satu hal yang kita lihat juga adalah kalau gue ngeliat ke TikTok tuh sempat ada video ya kayak lagu Sialan, ada Bang Iqbal ada chat-chatnya gitu kan, how it was made ya kan. Now going back to that gitu, itu awalnya gimana kalau buat lo? Kalau buat gue tadinya tuh di album ada judul Makan Tuh Cinta. Tadinya mau featuring sama Juicy-nya tuh itu lagu itu. Nah terus tiba-tiba satu waktu Iqbal came to me, gue ada satu lagu nih kayak it's really good gitu. Emang pada waktu itu mereka Dennis, Iqbal itu lagi kepin banget bikin lagu kayak Silk Sonic, yang groove-nya kayak Silk Sonic. That's why a lot of the bits and pieces tuh agak-agak influenced by Silk Sonic gitu. Terus ya udah, terus satu waktu yuk kita studioan, workshop. Hanya ternyata mantep banget pas itu keluar dari studio session. We were like, dang, this song is good bro. Like whatever happens di depan, ini lagu bagus banget, dan emang buat gue juga kalau manggung jadi seru, buat Juicy juga seru. Jadi kita tuh nggak ada ekspektasi apa-apa. Tiba-tiba, ini kan lagunya udah setahun lalu, lama sebelum naik gitu. It's a long time coming sih. Terus gue dulu tuh ngerasa kayak ini lagu very underrated, padahal the whole aspect itu kayak bagus menurut kita. Gitu. Ya, alhamdulillah. Menurut lo kuncinya apa berarti? Apakah itu sabar, mau nunggu, coba terus? What's the formula? Iya, coba terus dan sabar sih. Sebenarnya gue nggak tahu formulanya apa ya, karena sejujur aja ya. Jadi setelah setahun keluar kan, sebelum Ramadan tahun ini nih, gue kayak I don't wanna sound kayak orang yang religious banget, cuman satu waktu like 2 days before bulan puasa, gue tuh kayak gue minta gitu sama Tuhan kayak please show me the light, karena kayak it's been very hard for me, and akhirnya gue kalau misalkan gue sacrifice kayak puasa 30 hari, terus kayak tarawih 30 hari, terus niatannya selalu baik, terus kayak berdoa spesifik, please just show me the light God gitu. And after 2 weeks kita bikin session sama Mahalini. Tiba-tiba rilis itu di YouTube, setelah 2 weeks tiba-tiba nomor 1 di Spotify. So everything yang gue alami sekarang nih, it's God's work. Like gila, gue bersyukur banget. It's crazy how God can change your life and just and then changes gitu. Kadang bukan di tangan kita ya, kadang emang yang di atas sana. Gue karena udah berusaha kayak udah berusaha seberusaha-berusahanya gue. We've been there bro, like for real. That's crazy man. That's pokoknya ada formulanya, memang kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. So we just gotta ya udah berharap aja itu. Dan pasrah aja. Pasrah aja sih. Bener. Semua pasti ada jalannya. Gitu. Nice. Balik ke harap-harap emas nih. Talk about the artwork now. Let's go. Itu gue gelantungan lama banget ya. Itu di mana kalau boleh tahu? Ini tuh di studio di Depok gitu ya. Oke, berarti cuman untuk gue bikin ini, itu tuh gue harus latihan dulu ke stand, ada stand ini karena gue beneran gelantungan. Jadi pakai harness yang bener-bener digelantungin biar kelihatannya kayak and everything was like blue screen, green screen gitu. Gokil. So ada meaning gak behind this? Pokoknya ini kan sebenarnya kan ngeluarin album ya pokoknya terjun aja lah kayak kita pokoknya berharap kita terjunin si albumnya, berharap it turns to gold gitu. Dang, bener. And I just wanted to look like Tom Cruise, you know. Emang lu gimana ya BM aja kayak gini ya jatuhnya. That's crazy man. And I hope kalau what's your favorite song of the album?
Nggak semuanya gue suka Nggak sih. suka. Nggak bisa sih, it's all my itu kayak anak-anak gue semua. 12 ya. How about this? Yang paling personal, yang paling dekat sama hati lo gitu. Oke deh, gue jawab ya. Kalau misalkan yang paling gue suka, Iya. yang I have a lot of hope for itu Cenayang ada judulnya. Oke. Cenayang tuh karena itu feel-nya tuh benar-benar kayak sialan gitu. Rasa-rasanya aspect of the music is like sialan. Terus gue suka Maling, Asumsi sama Bernadia. Cuman kalau yang paling personal itu ada 2 yang Berani, intronya sama Kesimpulan. Oke. Jadi kayak si Kesimpulan ini tuh apa ya? Gue belajar bahwa kayak gue tuh selama ini selalu ngejar karir tanpa mikirkan bahwa lu punya keluarga, lu punya rumah to live, it's actually enough gitu. Jadi di situ tuh belajar untuk jadi orang yang lebih humble lagi gitu. Wow. Kesimpulan. Damn, itu ibaratnya that's like a movie, man. Ibaratnya awalnya Berani, Kesimpulan. Gila sih. Jadi pengen ngedengerin dari awal sampai akhir lagi gitu kan. Please do, yeah. Pokoknya pendewasaan lah sekalian pendewasaan. Jadi orang lebih dewasa lagi. That's perfect, man. And you know, we have very high hopes, dan pastinya kita mendoakan semoga semuanya sukses terus buat Adrian Khalif kan. Amin, Will. Nah, kalau kita tadi ngobrol-ngobrol, sekarang kita mau main game dulu nih. Let's do this. Oke, kita main game. Gue bakal ngasih tahu suatu kejadian yang dialami oleh seseorang. Oke. Boleh kasih satu lagu yang pas atau cocok didengarkan dari album lo sendiri untuk doi. Gitu ya. Siap. Let's do this. Nah, jadi yang pertama nih ya. Orang ini abis diputusin sama pacarnya yang udah pacaran 5 tahun. Aduh. Udah rencanain pernikahan pula. Aduh. Oke. Bagusnya dengerin lagu apa dari album baru lo? Sedetik. Oke, kenapa tuh? Pokoknya dia itu kan soalnya di Sedetik itu kan refnya kayak apa yang kau minta ku tak bisa. Jadi kayak apa sih yang gue gak kasih ke lo? I give you everything tapi lo kenapa gitu sama gue gitu. Sedetik itu tepat banget tuh. Sedetik. Lanjut. Orang ini ditarik ulur sama pasangannya. Oke. Hari ini romantis banget. Besok kayak orang gak kenal. Aduh. Iya kan? Tarik ulur sekarang. Oke. Itu tuh karena kayak itu it's about like apa ya, butuh kepastian tuh. Itu kayak kalau lu butuh kepastian lu lagunya sekarang itu. Oke, potongannya apa nih yang pas? Potongannya itu teman sampai kapan maunya kau kekasihku sekarang. Siap. Lanjut ya, hari yang ketiga nih situasinya. Orang ini udah punya ekspektasi yang tinggi sama seseorang. Oke. Udah jatuh cinta banget sama crushnya. Ternyata crushnya udah punya pacar. Aduh. Aish. Itu asumsi kali ya. Oke, asumsi. Berasumsi kadang-kadang kan kita mikir aduh kayak lama-lama deket sama gue cuman kok dia nggak kepikiran gue ya. Oke, part mana yang pas partnya Bernada itu. Okay. Semuanya asumsimu, masa iya ku tak rindu. Oke, itu dia. Dan yang terakhir nih ya. Ketika jatuh cinta sedalam-dalamnya sama seseorang, lagi kasmaran banget deh sama dia. Menawan. Oke. Menawan, men. Itu karena kayak emang apa ya? Emang lagu bucin total sih. Bucin total. Oke. Part mana favorit lo berarti? Dari tadi ku pandang masih tak kutemukan apa ada yang lebih menawan. Siap. That's the vibe. Tangan dulu dong kawan-kawan. Best Adrian Khalif. Thank you so much, Will. Man, we thank you as well. Udah main ke Opal pastinya. So sukses terus ya kan. Amin. Mungkin sebagai closing boleh ajak Opal Gengs. Kenapa mereka harus mendengarkan album terbaru lo? Silahkan. Oke, hi Opal Gang, what's up? It's your boy Adrian Khalif. Jangan lupa dengerin album gue yang terbaru, judulnya Harap-Harap Emas. Semoga semua kecemasan dalam proses pembuatan album menjadi emas, dan why you gotta listen to it, cause it's good. Adrian Khalif, ladies and gentlemen. Terima kasih banyak. Yes. Big up. Thank you, bro.